Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Dodi Ahdi Rambi, kelas 12 HTPA. Saya akan menunjukkan atau mempraktikkan cara memanen sawit yang baik dan benar. Yaitu saya akan menunjukkan kriteria kelapa sawit yang akan dipanen. Satu kayak gini. Ini contoh kriteria kelapa sawit yang belum bisa dipanen kayak gini. Masih hijau, bijinya masih belum ada, dan kulitnya belum warna merah. Yang kayak gini juga belum bisa dinyatakan bisa dipanen. Ini dinyatakan masih mentah. Yang kayak gini baru bisa dipanen karena udah matang kriterianya. Kayak gini ya. Kulitnya udah berwarna merah. Yang kriteria apa yang kelapa sawit setelah matang kita panen. Jangan. Inilah contoh kriteria kelapa sawit yang bisa dipanen. Kulitnya warna merah dan bijinya udah. Kedua itu setelah dipanen, dilakukan pasca panen, yaitu setelah dipanen itu sawit dibawa ke TPH agar dapat ditimbang oleh koke. Cukup sekian hasil praktik saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. 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 Langan. Contoh buah yang sudah matang inilah. Dia merah. Dan ini sudah berondol. Oke, dan kita akan melakukan pemanenan.
Dan kita melakukan penguncian kepada piber yang akan Sadar dirinya kita aku, naikkan. sadar dirinya aku bilang jelek-jelek. Kita naikkan piber, nampak kan Pak Yul? Titir. Tuh. Wes, tuh. Men mereka cetak dia kek. Terus. Tak ada lagi kan? Nampak Pak Yul? Ah, Nampak? nampak dah. Ya. Ya. Wes. Nampak. Inilah dia contoh buah yang sudah masak dan sudah dapat diturunkan. Oh, iya, Dan iya, ini iya. sudah diturunkan. Dan saatnya kita angkat ke TPH, tempat pengumpulan hasil. Dan inilah buah yang sudah dibuat ke TPH dan akan dilakukan pengangkutan oleh mobil truk dan akan dibawa ke PKS atau pabrik kelapa sawit. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rio Raja. Saya akan menjelaskan langkah atau cara memanen buah kelapa sawit. Yang mana pada pertama kali kita harus menyiapkan alat yang akan kita gunakan, yaitu seperti egreg. Untuk terlebih dahulu kita akan melihat situasi batang pohon kelapa sawit yang mana yang ada masak pada pohon ini. Saya akan mengegrek buahnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu cara dari mana kita harus mengegrek atau mengambil buahnya, yaitu seperti ini. Kalau buahnya terjepit, yang mana pelepahnya yang ada menghalangi, itu terlebih dahulu kita buang agar mempermudah kita untuk menjatuhkan buah kelapa sawitnya. Kalau udah seperti ini, kita harus menarik pelepahnya seperti ini agar tidak mengenai kita saat memanen. Pelepah yang seperti ini harus kita buang agar tidak membuat batang sawit ini menjadi rusak.
Setelah seperti ini, kita harus membuang pelepahnya. Nah, inilah dia hasil dari pohon ini yang sudah kita panen. Buahnya terlihat matang, dan jika buah yang tidak matang itu tidak layak untuk dipanen. Oke, sekian, terima kasih. Sudah siap panen. Baiklah, saya akan menerapkan bagaimana cara memanen kelapa sawit. Makanya gini kan aja. Nah, gitu kan. Terus tarik aja. Mundur lagi. Terus mundur lagi. Pentak lagi. Tarik. Udah lebih, udah. Itu buang. Meetingnya bisa bor. Baiklah, saya akan melakukan pasca panen pada tanaman kelapa sawit itu dengan cara membrondol. Akan menaikkan buah dalam angkong. Berhubungan kami tidak membawa gancu, kami menggunakan dengan kampak. Setelah menaikkan buah ke atas angkong, kita langsir ke TPH, tempat pengumpulan hasil. Setelah diturunkan, buah kita susun. Kalian motong bonggol. Setelah potong bonggol, kita berikan
nomor panen. Sudah. Ya. Setelah kita potong bonggol, kita kasih nomor panen. Sesuai nomor panen yang diberikan mandor. Berhubung di sini nomornya 35, kita buat sini 35. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan pasca panen buah kelapa sawit dengan cara membrondol. Lalu kita masukkan ke angkong. Ya, udah gitu bilang ya. Udah. Berhubung kita tidak membawa gancu, kita menggunakan parang kayak kampak. Kencang terus. Setelah kita angkat buah ke dalam angkong, baiklah kita akan membawanya ke TPH atau tempat pengumpulan hasil. Setelah kita letak di TPH, baiklah buah akan kita susun. Baiklah, setelah itu kita akan memotong bonggolnya. Setelah kita potong bonggolnya, kita akan membuat nomor pokok yang telah ditentukan mandor. Berhubungan nomor pokoknya 35, kita buat 35. Baiklah. Baiklah. Sekian dari saya yang sudah melakukan praktek panen dan pasca panen tanaman perkebunan kelapa sawit. Saya ucapkan terima kasih dalam buah kelapa sawit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa dari kelas ATP 12A. Di sini saya akan memperlihatkan cara memanen tanaman sawit yang baik dan benar, serta pasca panen tanaman sawit. Ya, di situ kita lihat orang sedang memanen kelapa. Itu kelapa sawit ya, dan diambil buah yang sudah membrondol. Kita lihat, tengok, seperti itu warnanya, kira-kira kriteria matang panen. Itu didamping. Sebelum itu pelepahnya dibuang menggunakan egrek, seperti itu kira-kira. Selanjutnya pelepah dibuang ke tempat pembuangan pelepah. Kemudian buah yang sudah dipanen tadi diangkat menggunakan kereta dan keranjang ke tempat Setelah melakukan pemanenan, pasca panennya itu buah diangkut atau ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan atau keranjang. Lalu buah dimasukkan ke dalam truk. Lalu setelah buah dimasukkan ke dalam truk, semua buah dimasukkan ke dalam truk, maka tahap selanjutnya membawa buah tersebut ke pabrik atau tempat penitipan akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sulandari dari kelas 12 ATPA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya panen dan pasca panen tanaman perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi di sini itu pertama-tama buahnya, tandannya itu kita potong terlebih dahulu. Kita pisahkan dari pohonnya menggunakan egrek atau bisa juga dengan menggunakan tajak. Nah, kalau udah jadi buahnya kita tempatkan di TPH. Kriteria matang panen yang tepat adalah minimal terdapat 5 brondol di piringan kelapa sawit. Saat buah mulai masak, kandungan minyak dalam daging buah meningkat. Hal ini disebabkan adanya proses konversi karbonhidrat menjadi lemak dalam buah. Nah, kalau sudah, dahan yang layu sebaiknya dipotong dan ditempatkan di tempatnya. Biasanya di setiap perkebunan kelapa sawit itu ada tempat yang disediakan khusus untuk dahan-dahan yang sudah layu. Buah yang sudah ditempatkan di TPH sebaiknya langsung ditimbang dan dibawa ke pabrik. Sekian dari praktek saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.